warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ramadhani dengan NIM 23 023 31 201 079. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai metodologi umum yang diampu oleh Bapak Cesar Ahmad, STMT. Apa sih itu metalurgi? Metalurgi adalah ilmu dan teknik yang mempelajari tentang perilaku fisik dan kimia, unsur-unsur logam, senyawa antar logam, dan panduannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 5 macam-macam konsentrasi. Yang pertama, molaritas, jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Yang kedua, molalitas, jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. 3. Fraksi mol, perbandingan jumlah mol suatu komponen dengan jumlah mol total dalam larutan. Yang keempat, normalitas, jumlah ekuivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Yang kelima, konsentrasi massa, massa zat terlarut dibagi dengan volume total larutan. Adapun tahapan bahan galian. Tahapan bahan galian metalurgi umumnya terdiri dari preparasi atau pengecilan atau komunisi untuk membebaskan mineral, konsentral atau pemisah fisik untuk meningkatkan kadar, dan ekstraksi atau pirometalurgi, hidrometalurgi atau elektrometalurgi untuk memisahkan logam murni dari biji. Mengapa metalurgi itu sangat penting? Karena metalurgi digunakan dalam produksi pesawat terbang modern, kendaraan seperti mobil, kereta api, dan kapal, kendaraan kreasi, bangunan, perangkat implan, alat musik, dan berbagai hal lainnya. Pirometalurgi, hidrometalurgi, elektrometalurgi, dan biometalurgi semuanya merupakan jenis metalurgi. Pirometalurgi berfokus pada pengembangan campuran biji baru dan yang lebih baik untuk digunakan dalam produksi logam. Sedangkan hidrometalurgi bertujuan untuk meningkatkan kemurnian campuran biji dan mengekstrak proporsi logam bermanfaat yang lebih tinggi. Adapun contoh metalurgi, yang pertama itu industri baja yang menghasilkan asap dari operasi peleburan, industri pertambangan logam non-ferrous atau dari peleburan dan pemurnian logam yang dihasilkan, dan industri pelapisan logam. Adapun kegunaan metalurgi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu konstruksi mobil, truk, dan telekomunikasi, khususnya persentase sebagian besar perekonomian yang dialokasikan untuk teknologi cukup tinggi sehingga menuntut metalurgi untuk membantu pengembangan material dan proses baru yang bermanfaat bagi perekonomian, bermanfaat bagi konsumen, dan membantu pengembangan teknologi. Nah, di metalurgi itu ada yang namanya seorang ahli. Seorang ahli metalurgi adalah seorang profesional yang mengkhususkan diri dalam studi dan manipulasi logam dan panduannya. Mereka berfokus pada pemahaman, sifat, perilaku, dan aplikasi berbagai logam, serta cara memproses dan meningkatkan kualitasnya untuk menggunakan industri tertentu. Nah, kesimpulannya adalah metalurgi sangat penting bagi industri modern, mendorong kemajuan melalui inovasi material dan teknik produksi yang efisien. Seiring perkembangan industri, metalurgi akan terus beradaptasi, menawarkan solusi yang meningkatkan kinerja dan keberlanjutan. Metalurgi juga digunakan dalam pembuatan perangkat elektronik, logam seperti tembaga, perak, dan emas. Digunakan dalam rangkaian elektronik komputer, telepon, dan TV. Logam penting dalam elektronik karena merupakan penghantar panas dan listrik yang baik serta membantu mengurangi impedasi rangkaian.
Nah, siapa sih penemu metalurgi? Penemu metalurgi adalah George Agricola. Sebuah buku karya George Agricola dari abad ke-16, De Re Metallica, menggambarkan proses penambangan biji logam, ekstraksi logam, dan metalurgi yang sangat maju dan kompleks pada masa itu. Agricola telah digambarkan sebagai bapak metalurgi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.